Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera buat kita semua. Jumpa lagi pada mata kuliah ITSM atau IT Service Management. Masih bersama saya Leon Andretti Abdillah dengan topik yang akan kita bahas kali ini adalah IT Service Transition atau transisi layanan IT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan sejahtera buat kita semua. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa yang saya cintai dan banggakan dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya Leon Andretti Abdillah, saat ini sebagai Associate Professor Computer Science and Information System, kemudian Asesor BKD, Editor Journal and Conference, Reviewer Ditjen di Tiristek, kemudian pengampus jumlah mata kuliah seperti ACI, KMS, CRM, dan lain sebagainya, mentor di Pablo New Zealand, serta Unpad Indonesia, Consultant Academic Research and Community, serta Koordinator Natural System Research Group. Berikut sejumlah mata kuliah yang diampu, dimulai dari System Analysis and Design, Enterprise System, Research Method, Human-Computer Interaction, Knowledge Management System, Human Capital Management, Algorithm Programming and Data Structures, Supply Chain Management, Business Process, serta beberapa mata kuliah lainnya. Course Description: IT Service Management atau ITSM is a framework that focuses on the efficient and effective delivery of IT services to customers. This course covers the principles, practice, and tools involved in managing IT service, including the management of service strategy, design, transition, operation, and continuous service improvement. In brief, ITSM is simply how IT team manages the end-to-end delivery of IT services to customers. Jadi secara singkat ya, ITSM ini akan mempelajari bagaimana tim IT itu mengelola pengiriman end-to-end dari IT service ke para pelanggannya. Tujuan dari mata kuliah ini adalah mahasiswa memahami konsep ITMS, kemudian mampu menjelaskan layanan yang ada pada ITMS, serta mengetahui frameworks yang populer digunakan pada ITSM. Sebelum masuk materi kali ini, ada baiknya kita review yang sudah pernah kita pelajari, yaitu dimulai dari Service Life Cycle, kemudian Service Design Scope, Service Design Objective, the 4PS Components, dan Service Design Package. Service Life Cycle atau siklus hidup layanan berdasarkan ITIL Core Architecture. Jadi ada 3 fase yang terlibat dalam Service Life Cycle. Yang pertama itu adalah service design, kemudian service transition, dan service operation. Kemudian di sini ada bagian yang disebut dengan continual service improvement. Ini merupakan representasi dari pembelajaran dan peningkatan sehingga siklusnya dapat menyerap improvement. Sedangkan di sisi sini ada continual service improvement juga. Jadi ini akan mengupgrade strategi service menjadi lebih baik. Sedangkan strategi service sendiri adalah kebijakan dan tujuan dari suatu organisasi atau instansi. Sekarang baru kita masuk ke Service Design Scope ya, atau scope rancangan layanan. Ini ada 4 hal yang diperhatikan. Yang pertama yaitu adalah sistem dan alat manajemen layanan. Kemudian yang kedua adalah arsitektur teknologi dan manajemen sistem. Yang ketiga adalah proses, peran, tanggung jawab, dan kemampuan yang secara konsisten mampu mengoperasikan dan merawat layanan. Kemudian yang keempat adalah metode dan metrik pengukuran atau development manager. Yang pertama adalah functional utilitas daripada layanan maupun produk khususnya bagi pelanggan. Kemudian yang kedua adalah sumber daya seperti manusia, teknologi, dan ketersediaan biaya. Serta yang ketiga adalah penjadwalan waktu pengerjaan layanan atau produk sampai selesai. Pada IT Service Design juga dikenal dengan 4PS Components ya. Jadi dalam praktek implementasi IT Service Management, ini bagaimana mempersiapkan dan melakukan perencanaan secara efektif dan efisien dengan menggunakan 4P. 4P itu yang pertama adalah people ya. Kemudian dilanjutkan dengan proses, selanjutnya adalah produk, dapat berupa layanan, teknologi, dan alat. Kemudian baru P yang terakhir adalah partner. Partner ini dapat berupa supplier, pihak manufacturer, dan vendors. Selanjutnya baru masuk ke service design package ya.
SDP itu mendefine all aspek dari IT service dan kebutuhan-kebutuhannya melalui tahapan-tahapan yang ada pada life cycle. Kemudian SDP ini dihasilkan untuk setiap IT service yang baru, baik itu perubahan yang besar ataupun sampai ke IT service retirement. Adapun tujuan pada pertemuan kali ini, yang pertama adalah menjelaskan tentang service design scope, kemudian service design objective, mengetahui the 4 PS components, mengetahui proses-proses service design, dan service design package. Adapun agenda pada pertemuan kali ini dimulai dari introduction, kemudian service transition goal, service transition objective, service transition scope, dan service transition process. Pada bagian yaitu bagian transisi, itu akan dijelaskan bagaimana posisi transisi layanan, kemudian tujuannya, manfaat bisnis transisi layanan terhadap organisasi, dan apa saja yang dilakukan dalam tahapan service transition ya. Setelah tujuan dan cakupan transisi layanan dibahas, baru selanjutnya diidentifikasi dan dijelaskan proses-proses yang ada pada transisi layanan beserta contohnya. Ada kalanya terjadi diskoneksi ya antara bagian development dengan bagian operation department terhadap IT ya, sehingga berkonsekuensi banyak kegagalan implementasi dari service-service baru atau service-service yang diubah. Nah, service transition itu berhubungan dengan bridging the gap smoothly. Nah, jadi dia yang akan menjembatani gap tersebut dengan lebih smooth katanya ya, ensuring that operational requirements are fully considered and catered for before anything is moved into the live environment, including documentation and training for users and support staff. Nah, jadi dia sangat berperan dalam menjembatani kemungkinan-kemungkinan tersebut. Service transition is also responsible for the decommission or removal of service that are no longer required, termasuk bertanggung jawab apabila ada service yang tidak lagi dibutuhkan. Transisi layanan merupakan tahapan di mana hasil rancangan layanan yang telah dihasilkan dari tahapan desain layanan direalisasikan, diuji, dan diimplementasikan menjadi sebuah layanan baru yang dioperasionalkan. Nah, jadi kira-kira kalau kita bayangkan sesuai seperti ini ya. Jadi strategi layanannya, desain layanannya, proses transisinya menuju ke ekspektasi bisnis layanan. Tujuan layanan untuk memastikan bahwa layanan baru yang telah didesain dan dimodifikasi berjalan sesuai dengan ekspektasi bisnis seperti yang tertuang dalam tahapan strategi layanan dan desain layanan. Sedangkan goal dan objektif dari service transition, ini kita lihat terlebih dahulu dari goalnya ya. Untuk supporting the change process of the business, dia mendukung proses perubahan dari bisnis ya yang ada pada klien kita. Kemudian reducing variation in the performance and known errors in the of the new or change service. Jadi mengurangi variasi dari yang ada pada kinerja dan mengetahui error dari sistem baru atau sistem yang diubah. Ensuring the service meets the requirement of the service specification, meyakinkan bahwa layanan kita akan sesuai dengan kebutuhan atau spek dari service yang baru atau yang diubah ya. Sedangkan objektifnya yang pertama adalah the necessary means to realize, plan and manage the new service. Jadi untuk merealisasikan perencanaan dan mengelola dari service baru. Kemudian ensuring the minimum impact of the service which already in production. Meyakinkan akan ada dampak minimal dari layanan yang sudah ada di produksi ya. Improving customer satisfaction and stimulate the proper use of the service and mutual technology. Jadi meningkatkan kepuasan pelanggan. Selanjutnya adalah service transition scope. Jadi ITIL itu mendefinisikan scope dari service transition melibatkan manajemen and coordination of the process, system, and function required for the building, testing, and deployment of a release into production and establish the service specified in the customers and stakeholder requirement. Jadi dia fokus pada manajemen dan koordinasi prosesnya. Untuk service transition scope ya, ini melibatkan sejumlah pengembangan dan peningkatan kemampuan transisi ya. Yang pertama yaitu adalah perencanaan paket perubahan layanan TI,
kemudian ada evaluasi perubahan, pembuatan atau pembangunan sistem layanan, validasi dan pengujian layanan, serta implementasi ke dalam lingkungan yang sesungguhnya. Sedangkan ada sejumlah hal-hal yang dilakukan pada tahapan transition service ini ya. Yang pertama yaitu adalah merancang dan mengatur perubahan layanan secara efektif dan efisien, kemudian manajemen risiko terhadap layanan yang baru, layanan yang telah mengalami perubahan maupun layanan yang telah sudah tidak digunakan atau retire. Kemudian melakukan pemasangan layanan pada lingkungan yang mendukung dengan sukses, menentukan dengan tepat ekspektasi terhadap performa dan penggunaan baik layanan baru maupun layanan yang telah berubah, memastikan bahwa perubahan layanan menciptakan nilai bisnis yang diharapkan, serta menyediakan pengetahuan dan informasi berkualitas mengenai layanan dan aset layanan. Oke, selanjutnya adalah service transition process ya. Ada 7 proses yang dilakukan pada tahapan transisi layanan, dimulai dari transition planning, kemudian ada change management, ada change evaluation, service asset and configuration management, release and deployment management, service validation and testing, serta knowledge management. Transition planning and support. Ini merupakan aktivitas seluruh perencanaan dan koordinasi mengenai kegiatan transisi dan sumber daya yang dibutuhkan dalam proses transisi. Inputnya adalah dokumen SDP yang berisi informasi seputar proyek transisi seperti teknik perencanaan serta kebutuhan sumber daya yang diperlukan dan dikembangkan menjadi rencana yang lebih detail lagi. Untuk proses change management, dia mengontrol seluruh perubahan layanan TI dan memastikan bahwa perubahan yang dilakukan meminimalisir terjadi gangguan ya, selaras dengan desain layanan dan memberikan keuntungan bisnis bagi organisasi. Bisa berupa penambahan, penghapusan, modifikasi item yang bisa mempengaruhi layanan IT. Perubahan layanan IT juga bisa berubah dalam bentuk arsitektur, proses, tool, indikator pengukuran, dokumentasi layanan TI, sistem TI, infrastruktur TI, dan perubahan pengaturan sistem TI. Ada 3 kategori jenis perubahan pada IT ALL. Yang pertama itu adalah standard change yang biasa terjadi dalam aktivitas bisnis sehari-hari. Kemudian ada emergency change, ini sifatnya darurat dan harus segera diimplementasikan karena bisa berdampak besar pada layanan bisnis organisasi. Kemudian ada juga yang termasuk dengan normal change, dia ini tidak termasuk ke dalam perubahan standar ataupun perubahan darurat. Jika diilustrasikan, maka tahapan activity pada proses manajemen perubahan dapat kita lihat pada gambar berikut ini ya. Dimulai dari create RFC, seterusnya ada record, review, assess, authorize, coordinate lagi, sampai review and close change records. Aktivitas selanjutnya adalah change evaluation atau evaluasi perubahan. Ini adalah suatu proses untuk menyediakan standar yang konsisten yang menentukan kualitas dari perubahan layanan yang dilakukan serta dampaknya terhadap perusahaan. Tahapan ini juga dilakukan identifikasi risiko dan isu-isu yang terjadi dalam pengembangan perubahan layanan IT. Brewster ini menjelaskan tujuan dari change evaluation. Yang pertama itu adalah to evaluate the intended effect of the change and as much the unintended effects of sustainability practice given capacity, resource, and management constraint. Jadi mengevaluasi efek-efek yang mungkin terjadi atas perubahan ya. Kemudian juga to provide good quality output from the evaluation process so that change management can expedite the effective decision about whether the change is to be performed or not. Jadi menyediakan kualitas output yang baik sehingga pada prosesnya nanti change management dapat memberikan keputusan ya apakah disetujui atau tidak, dan juga untuk to set stakeholder expectation correctly. Ini terkait dengan ekspektasi dari stakeholder yang menggunakan layanan baru layanan yang dibuat. Secara umum, konsep dari aktivitas evaluasi perubahan itu menggunakan model PDCA atau Plan, Do, Check, Act.
yang bertujuan untuk memastikan konsistensi hasil dari seluruh proses evaluasi yang dimulai dengan perencanaan evaluasi, lanjut baru masuk ke tahapan PDCA. Hasilnya akan diperiksa dan ditindaklanjuti apabila ada isu yang ditemukan dalam proses evaluasi tersebut. Proses selanjutnya adalah Service Asset and Configuration Management atau kita singkat dengan SACM. Ini proses dokumentasi informasi mengenai berbagai aset layanan TI yang dikelola penyedia layanan. Cakupannya bisa berupa spesifikasi aset, jumlahnya, lokasinya, kondisinya, waktu pemanfaatan, konfigurasinya, serta hubungan antara aset tersebut. Tujuannya adalah memastikan aset-aset layanan TI yang dibutuhkan dapat terkontrol atau terkendali dan tersedia informasi aset yang akurat dan dapat dipercaya pada saat dibutuhkan. Cakupannya ini melibatkan configuration items atau CI. CI sendiri itu merupakan komponen layanan yang perlu dikelola untuk penyediaan layanan IT. Dia terdiri atas hardware, software, bisa juga bangunan, orang, dokumentasi formal ya. Ini contohnya ada printer, LCD, dokumen SLA dan sebagainya. Atribut-atributnya seperti kode aset, nama aset, dan lain-lain itu dicatat dalam CMS, Configuration Management System. CMS sendiri merupakan perangkat lunak yang berfungsi untuk mengakses dan menghubungkan data CA yang tersimpan dalam CMDBS atau Configuration Management Database. Selanjutnya adalah proses Release and Deployment Management yang merupakan proses perencanaan dan penjadwalan aktiviti pengembangan, pengujian, dan implementasi sistem baru guna memenuhi kebutuhan bisnis organisasi. Jenis metode rilis ada 3. Yang pertama bisa Big Bang versus Space Approach, yang kedua adalah Push versus Pull, dan yang terakhir adalah Automation versus Manual. Metode rilis yang pertama adalah Big Bang versus Space Approach, di mana Big Bang ini implementasi perubahan layanan baru ke semua target area dalam satu waktu secara menyeluruh atau keseluruhan. Sedangkan Phase Approach ini adalah implementasi perubahan layanan baru ke area-area berbeda dalam waktu yang berbeda pula. Sehingga metode ini dianggap lebih baik dari Big Bang karena memiliki risiko yang kecil dan lebih efisien serta fleksibel. Yang kedua adalah Push versus Pull, di mana push ini implementasi perubahan layanan baru yang dilakukan oleh sistem pusat, sedangkan pull ini merupakan implementasi perubahan layanan baru yang dilakukan oleh inisiatif seorang pengguna. Metode yang ketiga adalah automation versus manual, di mana yang automation ini proses implementasi perubahan layanan baru yang dilakukan secara otomatis oleh sistem TI, sedangkan yang manual adalah proses implementasi perubahan layanan baru yang dilakukan dengan membutuhkan kehadiran dan bantuan staff helpdesk secara langsung. Aktiviti yang ada pada Release and Deployment Management dimulai dari perencanaan, pembangunan pengujian paket rilis, implementasi, dukungan kehidupan awal, sampai ke evaluasi dan penutupan proses. Selanjutnya adalah proses Service Validation and Testing yang dilakukan untuk memastikan bahwa hasil dari pengembangan layanan IT yang baru sudah sesuai dengan spesifikasi desain dan kebutuhan bisnis organisasi. Adapun aktiviti yang ada pada proses pengujian dan validasi layanan itu meliputi manajemen pengujian validasi, perencanaan cara pengujian, verifikasi perencanaan dan desain pengujian, evaluasi kriteria penyelesaian pengujian dan pelaporan, serta penutupan dan penyelesaian pengujian. Dan yang terakhir adalah proses knowledge management atau pengelolaan pengetahuan. Ini merupakan proses untuk mengumpulkan, menganalisis, membagi, menggunakan, dan memperbaharui pengetahuan yang dibutuhkan dan diperoleh selama pengelola layanan IT. Tujuannya adalah untuk berbagi ilmu, pengalaman, dan ide terkait aktiviti layanan IT dan memastikan bahwa dia dapat diakses dengan mudah di tempat dan waktu yang fleksibel serta meningkatkan efisiensi organisasi dalam mempelajari kembali pengetahuan yang sudah dipelajari. Data, informasi, dan pengetahuan yang dikelola oleh manajemen pengetahuan disimpan dalam Service Knowledge Management System. Knowledge sendiri itu memiliki sejumlah tingkatan. Kita lihat seperti gambar berikut.
Dimulai yang terendah itu adalah data. Ini merupakan fakta yang terpisah. Dia dikumpulkan, disimpan dalam basis data terstruktur. Kemudian baru membentuk informasi ya, atau information. Ini data yang telah diberi konteks sehingga sudah memiliki makna. Biasanya dia menjawab pertanyaan who, what, when, dan where. Lanjut lagi adalah pengetahuan atau knowledge, merupakan pemahaman mengenai suatu informasi yang didukung dengan pengalaman, ide, dan analisis individu, dan menjawab pertanyaan how. Dan yang tinggi itu adalah kebijakan atau wisdom. Ini pengetahuan yang dimanfaatkan sehingga menghasilkan suatu nilai melalui pengambilan keputusan yang tepat, dan biasanya menjawab pertanyaan why. Sekarang baru kita lihat tingkatan pengetahuan ya. Jadi tingkatan pengetahuan itu di sini dibagi menjadi 4 level. Yang pertama adalah data. Data adalah fakta yang terpisah secara umum dikumpulkan dan disimpan dalam basis data terstruktur. Kemudian ada lagi informasi, merupakan data yang telah diberi konteks sehingga memiliki makna. Yang ketiga adalah knowledge atau pengetahuan. Ini merupakan pemahaman mengenai suatu informasi yang didukung dengan pengalaman, ide, dan analisis individu. Serta yang paling tinggi adalah kebijakan atau wisdom. Merupakan pengetahuan yang dimanfaatkan sehingga menghasilkan nilai melalui pengambilan keputusan yang tepat. Knowledge Management Activity ada 4. Yang pertama yaitu strategi manajemen pengetahuan, yang kedua transfer pengetahuan, yang ketiga pengelolaan data, dan yang keempat adalah penggunaan SKMS. Jenis data yang tersimpan dalam SKMS itu ada 7. Dimulai dari portfolio layanan, configuration management system, definitive media library, service level agreement, contract, dan operation level agreement, informasi kebijakan keamanan, supplier and contract management information system, serta rencana bisnis, rencana pengembangan, peningkatan layanan, dan lain-lain. Oke, sekarang kita masuk ke conclusion ya. Jadi transisi layanan merupakan proses realisasi hasil desain layanan baru ke dalam lingkungan kerja yang sesungguhnya. Tujuannya memastikan bahwa hasil rancangan layanan yang baru yang telah dibuat itu dapat memenuhi ekspektasi bisnis organisasi dan selaras dengan strategi layanannya. Cakupannya mulai dari perencanaan transisi, pembangunan pengembangan, pengujian, evaluasi, sampai ke implementasi. Sedangkan proses-prosesnya ada 7, dimulai dari transition planning and support, change management, change evaluation, service asset and configuration management, release and deploy management, service validation and testing, serta knowledge management. Untuk assignment, itu Anda diminta mencari satu contoh dari IT service strategi, terutama yang terkait dengan tema kelompok kalian. Beri atau sediakan satu gambar, kemudian cantumkan sumbernya. Baru disimpan dengan format seperti biasa, kode mata kuliah, tahun, kelas, ini yang 03, baru nama grup atau kelompok. Jangan lupa di store di Dropbox dan paste URL dari Dropbox ke submitted URL di e-learning atau di tempat yang ditentukan. Berikut referensi yang terpakai pada pertemuan kali ini, mulai dari Abdillah, Brewster, Curtis, Hermadi, O'Brien, Satsinger, Sally, Steele, Witten, sampai ke Zwas.